Welcome to our channel. Salam pada semua pencinta Riak Sabda. Kita sudah sampai minggu ke-7 dalam masa Paskah. Dan kita sedang menuju pada Hari Raya Pentakosta. Dalam Injil minggu ini, Yesus dalam amanat perpesahannya mengatakan pada Bapa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Apa artinya itu? Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Berarti kebenaran itu menguduskan kita. Berarti juga hidup yang benar adalah hidup yang kudus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku, apakah kita hidup dalam kebenaran atau kebohongan? Karena mungkin kita tidak menyadari bahwa yang pembohong itu, yang penipu utama itu yaitu setan, bisa membujuk kita untuk percaya pada kebohongannya itu. Ada 4 yang saya bisa pikir. Yang pertama, kebohongan pertama adalah kita tidak layak dicintai. Itu. Berarti ya dengan bujukan ini setelah kita itu buat banyak kesalahan, kita kadang-kadang ada pikiran bahwa kita ditetapkan oleh kesalahan kita. Oleh karena itu saya tidak layak dicintai. Saya orang jahat. Jauhkanlah saya. Kebohongan kedua. Apa itu? Kita tidak bisa berubah lagi. Ya, engkau begitu jahat. Tidak ada harapan. Dan kita tidak bisa mendapat keselamatan. Kebohongan memang. Apalagi? Ketiga kebohongan besar itu adalah kita bisa menemukan kebahagiaan sejati dengan hal-hal yang material. Apa yang kita miliki, yang mobil atau rumah yang mewah atau HP apa saja yang bisa dibeli oleh duit. Itulah. Banyak orang berpikir bahwa kebahagiaan mereka itu tergantung apa yang mereka bisa pegang dengan tangan. Ini kebohongan. Kebohongan keempat. Tidak ada pertanggungjawaban dengan aksi-aksi kita, tidak ada konsekuensi. Ini kebohongan. Karena sebagai orang Kristen kita memiliki kebenaran yang melawan itu, terutama adalah kita dicintai. Allah yang mencintai kita adalah cinta kasih sendiri. Dan kita diciptakan karena Dia mencintai kita. Kalau kita exist sebagai individu, yang individu itu dicintai oleh, kalau tidak ada cinta kasih kita tidak eksis. Dan kita tahu bahwa anak-anak itu buah dari cinta kasih antara bapak dan mama. Dan yang terhadap kebohongan kedua itu bahwa kita tidak bisa berubah, kita tidak bisa mendapat penyelamat. Ini bohong. Karena tujuan Yesus Kristus, anak Allah menjadi daging adalah menyelamatkan kita, memberi kita harapan.
Karena cinta kasih Allah itu sangat besar. Tidak kita dibiarkan, no, dengan konsekuensi dosa kita, dengan itulah neraka lah saja. Tetapi Allah itu mencari jalan supaya kita selamat. Kerahiman ilahi itu selalu tersedia. Khususnya pada orang yang merasa tidak layak dicintai dan tidak ada harapan lagi. Ambillah penyelamatan itu dari Yesus Kristus. Terhadap kebohongan ketiga bahwa ya kita happy saja kalau kita kaya. Kalau begitu, mengapa banyak orang kaya itu sudah banyak mereka memiliki dan istri yang cantik, tetapi membunuh diri. Bagaimana dengan mereka sudah famous, terkenal, tetapi masih tidak puas? Karena Bapak Ibu, kita diciptakan oleh Allah bukan untuk itu, untuk bersatu dengan Dia di surga. Berarti nilai-nilai yang tidak bisa dibeli oleh uang. Itu yang penting. Cinta kasih, keadilan, kebenaran. Itulah yang kita hargai. Daripada make up, gincu, apa yang image-image kita yang ini sangat sepele. Dan bujukan iblis itu tentang itu, engkau tidak happy kalau engkau tidak punya ini, banyak iklan-iklan, saya happy karena saya punya ini. Beli, sampai kapan itu selesai. Dan terhadap kebohongan keempat itu yang tidak ada konsekuensi, kita tahu, oke, itulah narkoba. Contohnya saja, rusak hidup. Rusak, tidak ada yang itu pecandu yang happy. Rusak, mencuri itu dari orang tua sendiri. Bayangkan, no? Oke, tidak mau studi, oke, ya scroll saja, terus ya main game. Konsekuensinya apa itu? Kebodohan, tidak bisa belajar. Itulah gagal. Dan oke, kita beli tesis. Korupsi. Semua itu punya konsekuensi hidup dan tidak bahagia. Harus ada pertanggungjawabannya. Kebebasan itu berkait dengan tanggung jawab. Oleh karena itu ya memang dalam novena kedatangan Roh Kudus, mari kita minta Roh Kudus. Kita dinaungan dengan roh kebenaran, roh keberanian, roh cinta kasih, supaya mengusir semua yang kebohongan kita. Supaya memang kita hidup bahagia, hidup yang kudus karena kebenaran. Tidak sia-sia bahwa Yesus mendoakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Semoga kita semua termasuk yang dikuduskan dalam kebenaran. Sampai ketemu lagi dan selamat menyiapkan diri untuk kedatangan Roh Kudus.